Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini Bapa, Kau boleh layakkan kami Tuhan untuk boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kekuatan, buat setiap keselamatan yang sudah Kau anugerahkan kepada kami Bapa. Saat pagi hari ini Tuhan Yesus, kami rindu menyenangkan hati-Mu. Biarlah Tuhan Kau melawat seluruh jemaat-Mu yang boleh ada di tempat ini Bapa. Biarlah sukacita melimpah atas kami dan puji-pujian boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Bapa, Engkau urapi setiap kami, Engkau beracara atas ibadah kami pada pagi hari ini. Awal, pertengahan hingga akhirnya kami mau serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Haleluya saudara. Ada sukacita boleh lambaikan tangan bersama-sama dengan saya. Haleluya. Senang sekali pada pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini. Kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan setiap pujian kita. Amin. Setiap kita yang diberkati. Setiap kita yang merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita dengan sungguh-sungguh kita menyenangkan hati Tuhan. Kita mau masuk gerbangnya Tuhan. Kita mau bersukacita. Haleluya. Dia
sukacita dari Tuhan? Amin. Boleh tepuk kanan kirinya, boleh kasih salam kanan kirinya, katakan, saya siap terima sukacita surga. Haleluya. Di
biasa bagi Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita semua percaya Dia Allah yang hidup, amin. Kita percaya Dia Allah yang sanggup, amin. Boleh dong serukan haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Lebih semangat lagi haleluya. Haleluya. Haleluya, kami percaya Tuhan. Dia dukung bantu dan keselamatanku.
terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa buat kasih setiamu yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tetap terus menjadi penolong kami Bapa. Itulah alasan bagi kami Tuhan untuk tetap terus melekat kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah Engkau saja Tuhan yang menjadi sumber penolong kami.
surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Oh biarlah Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengiring kami untuk datang pada hari ini di hari Sabat-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang patut kami sembah. Engkau di atas segala-segalanya bagi kami Tuhan. Oh Tuhan, Engkau yang telah mengurapi kami sepanjang minggu ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian kami dapat membawa harum dupa bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami telah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami untuk mendengarkan sebagian benih dari firman-Mu Tuhan. Engkau yang mengutus hamba-Mu Tuhan. Oh Tuhan, biarlah Tuhan hamba-Mu saja Tuhan yang berbicara. Taruh Tuhan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Sebab oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu, hamba-Mu dapat berbicara firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Urapi beliau Tuhan. Mulai dari ujung rambut hingga sampai ujung kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terlebih kami semua yang datang pada hari ini Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan, Kau yang mengurapi kami. Hati kami yang haus akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan benih firman-Mu Tuhan. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak dan Ibu Gembala tidak ada bersama dengan kita di tempat ini. Ada pelayanan di Jakarta dan Cianjur. Maka ibadah minggu pagi dan sore pada saat ini di GPD Gloria akan dilayani oleh hambanya yang sudah sangat terkenal dan tidak asing lagi. Karena sudah beberapa kali datang di tempat ini dan juga sudah sangat terkenal di luar sana ya. Sungguh sangat famous gitu ya kalau bahasanya sekarang. Pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Paulus Wiratno. Mari waktu dan tempat saya persilakan. Tuhan memberkati. Salam Bapak Ibu. Sudah siap diberkati? Katakan kepada teman yang ada di samping, saya sudah siap diberkati. Saya mulai dengan cerita yang sedikit agak lucu sebagai pengantar untuk apa yang saya mau sampaikan. Ya. Jadi ada teman saya namanya John Stewart dari keluarga petani tinggal di North Carolina di Amerika. Waktu kecil setiap kali dia lihat ada pesawat terbang di atas gitu, dia lihat wah dia pengen kapan saya bisa naik pesawat. Gitu. Siapa yang pernah begitu? Ya. Oh iya masuk akal saudara, ya kan? Pengen sekali naik pesawat, ya kan? Akhirnya waktu dia tamat SMA, dia kerja, nabung, dia pengen jalan-jalan naik pesawat ke Los Angeles. Dia naik Delta Air. Nah kalau saudara naik Delta itu pesawat bagus lah untuk di Amerika dan makanannya juga enak. Cuman John Stewart ini sepanjang perjalanan dari North Carolina ke Los Angeles, setiap kali pramugari menawarkan makan atau minum, dia tidak mau minum. Penumpang yang ada di sebelah kanan, sebelah kiri minum, dia tidak mau minum. Sampai akhirnya pada waktu sudah mau turun, mungkin 10 menit mau landing di Los Angeles, dia tanya kepada penumpang yang ada di sebelah kanan, itu tadi makanan bayar atau tidak? Ya kan? Penumpang bilang, tidak, itu sudah masuk dalam tiket. Waduh, kenapa saya tidak minta? Saya pikir itu bayar lagi. Nah saudara-saudara, saya mau pakai ilustrasi ini untuk mengantarkan banyak orang yang tahu tentang salib, tapi tidak tahu paket apa yang sudah tersedia di kayu salib bagi kita. Makanya saya mau berkhotbah mengenai jaminan yang ada di kayu salib. Sayang sekali salib ini mulai kurang dipahami. Walaupun banyak orang yang pakai kalung salib. Siapa pakai kalung salib ini? Oh, di rumah pasang salib, di atas pintu untuk tolak bala. Orang pakai itu untuk nolak setan. Ada tato salib? Bisa tunjukkan kepada saya kalau ada. Saya pernah satu pesawat dengan turis dari Jepang. Dia menuju ke Bali, sama-sama naik pesawat dari Sydney. Wah itu saudara-saudara,
kalung salib, bandul salibnya itu bukan hanya satu, ada 3. Jadi saya tertarik, apakah Anda orang Kristen? Bukan, dia bukan orang Kristen. Saya jadi tambah penasaran, kalau Anda bukan Kristen kenapa Anda pakai salib? Dia bilang, di Jepang lagi ngetren. Jadi ada orang pakai salib, punya tato salib, di rumah ada salib, nyanyinya karena kuasa salib, tapi tidak paham arti salib. Padahal kalau saudara memahami salib, hidup saudara luar biasa. Nah, saya tidak akan membahas semua 7 perkataan Yesus di kayu salib, tetapi ada perkataan-perkataan kalau saudara mendalami, saudara itu perkataan punya makna yang sangat dalam. Yang pertama, di kayu salib, jaminan pertama ada pengampunan. Amin. Mari kita akan baca. Lalu Yesus berdoa, 1, 2, 3. Perkataan pertama yang Tuhan Yesus lakukan di salib adalah apa, saudara? Bapa, ampunilah mereka. Nah, ini dalam sekali, saudara. Di kayu salib Yesus mengucapkan sebuah kalimat permohonan, Bapa, ampunilah mereka. Kira-kira mereka ini siapa aja? Yang masuk dalam golongan mereka ini siapa aja? Algojo Romawi yang baru nyiksa dia, orang-orang Farisi yang selama ini bikin susah hidupnya, Yudas Iskariot yang sudah menjual 30 keping perak, Petrus yang baru saja menyangkali 3 kali, orang-orang yang kemarin bilang Hosana, Hosana, mereka yang bilang salibkan dia, salibkan dia. Bapa, ampunilah. Saya membayangkan kalau saya dan saudara waktu itu hidup pada zaman itu dan saudara menyaksikan ini semuanya, kemungkinan saudara masuk dalam golongan yang Hosana, Hosana, kemudian bilang salibkan dia, salibkan dia. Pertanyaan, ketika Yesus mengatakan ya Bapa ampunilah mereka, apakah ada di antara mereka-mereka yang saya sebutkan tadi datang di kayu salib dan bilang Yesus ampuni saya? Ada? Tidak ada satupun yang datang minta ampun. Tetapi Yesus mengatakan ya Bapa ampunilah mereka. Jadi pengampunan ini inisiatifnya Tuhan Yesus. Bapak Ibu kabar baik. Apapun dosa saudara, Tuhan sudah punya hati untuk mengampuni Anda. Bahkan dia mengampuni Anda sebelum Anda punya ide untuk minta ampun. Makanya kalau memaafkan orang, tidak usah nunggu orang minta maaf. Semua istri bilang amin. Siapa yang pernah mengatakan, kalau dia tidak sujud menyembah minta maaf, saya tidak akan mengamalkan. Sampai kiamat kalau tidak minta maaf, saya tidak akan maafkan. Rugi, Anda yang rugi. Tak mau mati dengan kepahitan, makanya dia melepaskan pengampunan. Dengar baik-baik saudara, pengampunan itu membersihkan hati. Makanya kalau saudara masih menyimpan rasa marah, rasa bersalah, kepahitan, apapun juga yang Anda simpan, yang rugi itu Anda. Belajar dari Tuhan Yesus, dia tidak mau mati di kayu salib dengan kepahitan, makanya dia melepaskan pengampunan. Awasan, survei membuktikan Anda marah 5 menit, sistem kekebalan tubuh Anda macet 6 jam. Makanya yang suka marah-marah tuh pasti sebentar lagi masuk rumah sakit. Kalau enggak pergi ke apotek. Makanya saudara hidup sekali ini belajar di kayu salib ada pengampunan. Nah ini persoalannya. Karena nanti Tuhan Yesus akan mengajarkan dalam doa Bapa kami. Apa tadi? Dalam doa Bapa kami.
Ampunilah kesalahan kami. Ada persyaratan Anda diampuni oleh Tuhan. Tidak perlu bayar, tidak perlu pakai apa-apa. Cukup, saudara, belajarlah mengampuni, bersihkan hatimu supaya Anda mendapatkan pengampunan. Pengampunan inisiatifnya Tuhan, tapi ada persyaratan. Anda harus mengampuni orang yang bersalah kepada Anda. Karena concernnya Tuhan hanya satu. Tuhan mau Anda hidup bahagia. Hidup sekali, mati sekali. Tolong jalani dua-duanya dengan baik. Hidup dengan hati yang bersih. Waktu mati senyum, bukan mata melotot, lidah keluar. Pernah ketemu dengan orang yang, aduh saudara, bawaannya itu marah-marah. Karena di dalamnya tidak ada pengampunan. Saya pernah mendengar ada orang yang kasihan sekali. Karena dia tidak diampuni. Dan mungkin ada orang yang tidak mau mengampuni. Dia nyanyi lagu ini. Saya tahu, sudah pasti tahu lagu ini. Mengapa? Saudara tahu lagunya, yuk. Mengapa? Saudara tahu, orang ini sedang kelimpungan, orang bilang. Kok saya tidak dimaafkan? Tidak dimaafkan itu menyengsarakan, tidak memaafkan itu menyakitkan. Dua-duanya akhirnya kepayahan. Maka belajarlah dari Tuhan. Hidup sekali sebelum mati, bereskan hatimu. Di kayu salib ada pengampunan. Dia bilang, ya Bapa ampunilah. Saudara dengar baik-baik. Kalau Bapa mengampuni saudara, sejauh timur dari barat, dia membuang. When he forgive, he forget. Belajar. Ketika Allah mengampuni kita, dia melupakan. Amin. Nah, kelemahan saudara dan saya sudah mengampuni, tapi kalau marah, kamu sudah 350 kali. Masih diingat-ingat. Jaga skor, kamu sudah 350 kali melakukan itu. Yang sudah ya sudahlah. Ayo semua mengucapkan itu, 1, 2, 3. Yang sudah. Coba yang bawa suaminya, bilang suaminya, sayang, yang sudah ya sudahlah, bilang. Amin. Saya mau mengajarkan mengenai pengampunan. Mengapa ini penting di kayu? Karena saya ketemu dengan Pak Wayan. Udah 3 bulan di rumah sakit Tabanan. Jadi saya diajak teman mendoakan dia. Udah diinfus, badannya udah kurus. Saya pengen tahu awalnya dia masuk rumah sakit bagaimana. Ditipu oleh teman bisnisnya 400 juta. Waktu saya dengar sejarahnya, saya sudah otomatis, Bapak ini kepahitan nih. Karena orang yang punya amarah dan tidak bisa mengatasinya, itu seperti orang minum baygon. Pernah saudara ada yang nyoba-nyoba minum baygon, kemudian mengharapkan tetangganya yang mati. Orang yang simpan marah, itu seperti orang meracuni diri. Jadi kalau saudara minum baygon kemudian ada orang lewat, mati kau sekarang, mati kau sekarang. Anda salah konsep. Yang mati yang minum baygon. Jadi saya bilang sama Pak Wayan, Pak Wayan, bisa enggak mengampuni teman Bapak yang menipu 400 juta? Dia malah marah dengan saya. Tidak bisa. Bagaimana saya bisa mengampuni orang yang bikin susah keluarga saya? Saya bilang, Pak, kalau Bapak tidak mengampuni, Bapak yang rugi. Tidak apa-apa. Nah, ada orang-orang yang begitu, saudara. Karena gengsi, karena sakit hati, lebih baik dia jadi taruhan atas kemarahannya. Dengar. Kalau Anda ingin bahagia di surga, tolong sebelum meninggalkan dunia ini bereskan semuanya. Di surga itu hanya ada satu suasana, sukacita. Orang yang punya kepahitan sulit masuk surga, mungkin tidak betah di sana. Iya kan? Di sana tiap hari kita tepuk tangan memuji Tuhan. Nah, saudara yang setiap hari begini, saya bayangkan Anda tidak betah. Kemudian Anda panggil malaikat, Tuhan, apakah ada tempat alternatif? Ada. Mau pindah?
Tengok temanmu, ampunilah dia sekarang. 1, 2, 3. Saudara tahu artinya mengampuni? To forgive, let it go. Atau send it away. Send it away, let it go. Apa yang di let it go? Dendamnya. Yang bikin Anda susah itu karena Anda mau balas dendam. Padahal Alkitab sudah jelas, pembalasan adalah haknya Tuhan. Bagianmu adalah mengampuni. Amin. Kabar buruk, kalau saudara tidak mau mengampuni, kemudian saudara menyimpan sakit hati, kemudian kesana kemari saudara sakitnya tuh di sini, kemudian saudara mulai curhat dengan orang mengenai sakit hati saudara, kabar buruk. 20% orang tidak peduli. 20% orang yang kepadanya Anda curhat tidak peduli. 80% mereka senang Anda punya masalah. Daripada Anda kesana kemari memboroskan waktu, datang di kaki Tuhan. Tuhan, saya mau belajar mengampuni supaya saya bisa menerima pengampunan. Amin. Semua suami bilang haleluya. Siapa yang biasanya kalau selesai tengkar ambil inisiatif minta maaf dulu? Angkat tangan. Ada satu. Biasanya yang ambil inisiatif minta maaf dulu siapa? Terima kasih suami, bagus. Anda ambil inisiatif. Ambil inisiatif untuk berdamai. Karena yang paling untung adalah Anda sendiri. Saya pernah mengajukan pertanyaan kepada Anda. Kalau Anda digigit ular, ada 2 pilihan. Pergi ke dokter keluarkan racunnya atau cari parang kejar ularnya. Siapa yang mau cari dokter, pergi ke dokter keluarkan racunnya, angkat tangan. Bijaksana. Siapa yang mau ambil sabit atau parang kejar ularnya, mau balas dendam, angkat tangan. Ayub bilang orang bodoh mati karena sakit hati. Ada ayatnya. Jadi nanti pulang ke rumah beresin. Tidak usah ada dendam, tidak usah ada kepahitan. Hidup ini singkat, jalanin dengan sukacita. Katakan amin. Jaminan yang kedua, kepastian bahwa Anda akan mendapatkan keselamatan. Hanya ada di dalam Yesus. Lalu ia berkata, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Perhatikan baik-baik kalimat dari Tuhan Yesus. Ini salah satu dari penjahat yang ada di samping. Yang satu sedikit kurang ajar sama Tuhan Yesus. Kalau engkau memang juru selamat, selamatkanlah dirimu. Tapi yang satu ini bilang kurang ajar kamu. Ini orang ini tidak punya salah apa-apa. Nah, orang yang sadar ini bilang, Yesus ingatlah saya kalau engkau datang sebagai raja. Kalimat pertama yang Yesus katakan, percayalah. Kata Yesus kepadanya, hari ini engkau akan bersama aku di Firdaus. Hari ini engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Adakah nabi yang berani memberikan jaminan semacam ini? Hari ini kamu bisa bersama dengan aku di surga. Hari ini kamu akan masuk surga. Dengan catatan percaya. Percaya. Sebab setiap lidah yang mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, di dalam dia akan ada keselamatan. Hanya ada di dalam Yesus. Jadi saudara-saudara dengar, di kayu salib ada jaminan keselamatan. Saya mau mengatakan kepada saudara-saudara, banyak orang yang sedang mencari jalan kebenaran dan hidup dengan berbagai macam cara. Tapi Yesus sederhana, percaya. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka otomatis hari ini juga kepastian. Bukan moga-moga. Ya, semoga arwahnya diterima di sisi yang Maha Kuasa. Kalau Anda
sudah percaya kepada Yesus, tidak ada semoga. Hari ini juga. Itu hebatnya apa yang kita yakini di dalam Tuhan. Di kayu salib ada kepastian bahwa Anda menerima keselamatan. Waktu saya membaca ini saya sedikit mengecek. Hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Saya menduga ini belum dibaptis ini orang ini. Penyamun yang ada di sampingnya ini atau orang jahat yang ada di samping Yesus, hari itu juga dia mati, dia masuk surga, belum dibaptis. Belum ikut kelompok tumbuh bersama atau komsel, barangkali dia belum sempat membaca kitab suci, tapi di dalam Yesus, dengar baik-baik, keselamatan itu oleh anugerah. Bukan yang lain-lain. Di dalam Yesus Anda diselamatkan bukan dengan kebaikan saudara. Bukan karena kerohanian saudara super rohani daripada yang lain, karena sudah bisa puasa 40 hari 40 malam. Bukan, Anda diselamatkan oleh anugerah. Dengar baik-baik. Tidak ada yang lain-lain, titik. Tidak ada embel-embel yang lain. Jadi jangan pernah nambah-nambahin. Oh, kalau kamu di gereja kami, kamu harus Senin Kemis puasa, baru nanti kamu akan diselamatkan. Tidak, saudara-saudara. Keselamatan adalah jaminan di kayu salib hanya oleh anugerah Tuhan. Amin. Kira-kira kalau besok dipanggil Tuhan, saudara yakin? Saudara akan sampai di sana? Saya tidak berharap saudara dipanggil Tuhan besok. Cuman kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Saya harap waktu kita menghadap Tuhan, kita menghadap dengan senyum. Sebab saya mendengar orang itu katanya, dulu saya bukan orang Kristen, tapi saya pernah dapat pengajaran. Kenapa banyak orang yang kalau mau mati sekarat harus dibacain ayat-ayat gitu. Karena katanya waktu lewat jembatan Shirathul Mustaqim itu gelap, lorong yang gelap, saudara-saudara. Banyak orang yang tidak tahu, makanya ada yang sekarat. Tapi bagi kita yang percaya kepada Yesus, saudara tidak perlu, karena jembatannya sudah ada. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Katakan amin. Pelajaran yang ketiga. Saya mau meneliti apa sih maksud ayat ini, Yesus mengucapkan kalimat ini, dan saya dapat pertolongan dari Pak Rick Warren. Kemudian Yesus berkata pada pengikutnya, Yohanes, itu ibumu. Jadi Yesus di kayu salib, lihat Yohanes, dia bilang, dia menunjuk kepada mamanya sendiri, Maria. Karena ada beberapa Maria yang ada di samping kayu salib. Yesus berkata kepada Yohanes, itu ibumu. Perhatikan kalimat ini. Semenjak itu, pengikut itu, yaitu Yohanes, menerima ibu Yesus untuk tinggal di rumahnya. Salib itu berbicara mengenai kepedulian. Yohanes, dengar, saya ini disalib karena kamu. Jadi sekarang tolong peduli dengan ibu saya. Dengan kata lain, kita menyaksikan karya salib adalah karya kepedulian Allah kepada orang yang berdosa. Dan sekarang setelah Anda mengalami itu, Yesus cukup mengatakan, tolong peduli dengan mereka. Sebab waktu aku, ada kalimat yang Yesus pernah katakan, waktu aku lapar kau kasih aku makan. Waktu aku telanjang kau kasih aku pakaian. Waktu aku menjadi orang asing kau menerima atau memberikan aku tumpangan. Waktu aku di penjara kamu mengunjungi aku. Ada yang tanya, kapan? Apapun yang kamu lakukan untuk saudaramu yang terkecil ini, kamu melakukan buat aku. Pelajarannya apa? The best way to serve Jesus is serving people who need Jesus. Cara terbaik melayani Tuhan Yesus adalah menolong orang yang perlu pertolongan Tuhan Yesus. Tidak harus khotbah di balik mimbar. Tidak harus jadi gembala sidang. Tidak harus menjadi worship leader. Tidak harus menjadi vikaris atau majelis. Cara terbaik peduli dengan apa yang Yesus katakan adalah peduli dengan orang-orang
yang kepadanya Yesus telah berkorban dan mati. Jadi apa pelajaran di kayu salib? Peduli. Semua bilang peduli. Saudara-saudara, tahukah saudara-saudara bahwa ada ayat di dalam Efesus 2:10 yang mengatakan begini, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang sudah disiapkan sebelumnya, dan Allah mau kita tinggal di dalamnya. Jadi saudara-saudara, Anda dilahirkan ke dalam dunia ini dengan tujuan salah satunya adalah sekolah peduli. Kita harus peduli kepada mereka semua yang ada di sekitar kita. Kalau Yesus di kayu salib, dia melakukannya berkorban karena peduli untuk Anda dan saya, maka sekarang kita yang percaya Yesus harus peduli untuk orang-orang yang perlu pertolongan Tuhan Yesus. Amin. Mau peduli? Mau peduli? Benar nih. Ada kalimat di situ. Semenjak itu pengikut itu menerima ibu Yesus untuk tinggal di rumahnya. Memelihara, menolong, berkorban, melayani sesama. Cara terbaik melayani Tuhan itu melayani sesama. Karena Tuhan tidak kelihatan. Amin. Jadi kita semua ini adalah misioneri. Anda adalah utusan Tuhan untuk menolong sesama. Saudara-saudara, hari Sabtu kapan hari saya mancing. Saya hobi mancing. Jadi waktu saya mancing, tiba-tiba ada dua pemuda dari Bali mendekati saya. Mereka tanya, "Bapak hobi mancing?" Iya. Mungkin karena melihat saya santai, pakai celana pendek, sandal jepit, dia tidak sungkan, mulai banyak mengajukan pertanyaan mengenai hidup. Ujung-ujungnya mereka itu bingung mau kemana hidupnya. Dalam 10 menit saya bilang, yang bisa menjawab pertanyaanmu, pergumulanmu adalah Sang Hyang Widi Yesus. Saya bilang, Yesus bisa menolong kalian. Nah, saya mau mengatakan, kalau kamu percaya Yesus, hari ini juga kamu bisa mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan kamu. Mau terima Yesus? Dua-duanya bilang mau. Mau saya doakan? Mau. Saya doakan. Dalam waktu 15 menit, saya pimpin 2 orang terima Yesus. Tidak perlu pergi ke Papua atau ke pedalaman Afrika. Anda keluar dari rumah, Anda ketemu itu banyak orang. Pergi ke Fore itu kopi, itu banyak orang nongkrong di situ. Itu kesempatan menginjil di situ. Ya kan? Pergi ke lapangan tuh, Renon, banyak orang, saudara-saudara, banyak orang yang sedang perlu Tuhan. Dan Anda diciptakan untuk berbagi kebaikan, untuk melayani mereka. Katakan amin. Persoalannya adalah banyak orang Kristen yang tidak mau peduli. Itu persoalannya. Dan itu terjadi dalam gereja. Banyak gereja yang tidak peduli. Pokoknya ibadah hari Minggu, haleluya, selesai doa penutup pulang, tidak mau peduli dengan ada orang-orang yang ada di sekitar kita. Betul. Makanya saya baru cetak kaos. Dan kaos ini selalu mengingatkan saya karena teman saya Pak Carlo di Manila mencetak kaos ini, saya ikut-ikutan dia. Setiap minggu dia wajibkan jemaatnya memakai kaos ini, seminggu sekali aja. Tulisan kaosnya ini adalah silahkan ganggu saya. Bisa baca ya. Compassion itu belas kasihan. Definisi dari compassion menurut saya yang paling bagus, please disturb me. Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Tahu artinya? Gimana? Silahkan ganggu saya. Orang yang peduli pasti mau diganggu. Ya kan? Ada kaos warna merah, saya tidak bawa. Tulisannya, please do not disturb me. Jadi ada 2 kaos, saya mau saudara milih. Yang hitam bilang,
silahkan ganggu saya. Siapa yang suka pakai ini? Kalau saya kasih pilihan, yang warna hitam silahkan ganggu saya. Banyak enggak mau ya. Siapa yang suka ganggu Tuhan? Jam 2 pagi sakit perut, ya kan? Sudah tolong. Dapat WA dari surga. Mohon maaf dia lagi cuti. Atau jam praktek sudah tutup. Tidak ada. Kapanpun saudara perlu Tuhan, Tuhan selalu mau diganggu. Ini giliran tetanggamu kelaparan, 2 hari tidak makan, kemudian Tuhan bicara, ayo bawa Indomie ke tetanggamu, dan saudara mengatakan, inilah aku, utuslah Bapak Gembala. Karena banyak Anda yang tidak mau diganggu. Jadi kaos yang warna merah ialah jangan ganggu saya karena saya sudah terganggu. Jujur, saudara lebih suka yang merah atau yang warna hitam? Yang pakai warna hitam angkat tangan, ganggu saya. Oke, mulai ada 4. Yang jujur saudara mau pakai yang warna warna merah yang mengatakan jangan ganggu saya. Tulisan itu bunyinya jangan ganggu saya sudah terganggu. Kebanyakan saudara akan pakai yang warna merah. Ini yang terjadi dengan gereja. Ketika gereja sudah tidak terganggu melihat orang terhilang, gereja tidak akan menginjil. Yang ada mindahin jemaat orang. Dan ini terjadi di seluruh dunia. November kemarin saya ada di Amerika. Khotbah di gereja baptis. Tempatnya ini bisa untuk 500, yang datang 52. Saya tanya gembalanya, jemaat yang lain mana? Sudah pindah. Pindah kemana? Ke sebelah. Sebelah itu kuburan. Sudah transfer ke kuburan. Saudara-saudara, selama COVID di Amerika ada 3.600 gereja tutup. Setiap tahun 1.000 gereja tutup. Kenapa gereja tutup? Karena tidak menjangkau, tidak memuridkan. Dan ini bisa terjadi negeri kita di Indonesia bisa terjadi. Kalau gereja hanya fokus hari Minggu, semua hari Minggu, pokoknya hari Minggu, Senin, Selasa sampai Sabtu tidak ada penjangkauan, tidak ada penginjilan, tidak ada yang mau bersaksi, suatu saat bisa tutup juga. Tengok teman saudara bilang, mulai sekarang silahkan ganggu saya. 1, 2, 3. Ya. Ya. Tidak mau diganggu. Tidak mau diganggu. Saya mau mengatakan kepada Anda, saya keliling Indonesia, saya ngomong hal yang sama. Ketika gereja hanya mindah-mindahin jemaat orang lain, saudara-saudara, saya kasih kabar buruk. Pak Rehat Bongke pernah khotbah dan dia mengatakan 5.000 jemaat orang lain pindah ke gerejamu. Tidak ada satupun malaikat di surga bersorak-sorai. Tidak ada. Yang bersorak-sorai itu bendahara sama istri gembala. Tapi satu jiwa bertobat, semua bersorak-sorai. Dan saudara bisa dipakai oleh Tuhan. Karena untuk melayani Tuhan tidak harus jadi pendeta, tidak harus menjadi evangelis, saudara-saudara. Amin. Haleluya. Saya bisa dipakai oleh Tuhan, saudara bisa dipakai oleh Tuhan. Saya lagi bikin rumah lansia di negara, saudara. Karena di Bali ini ada 10.000 lansia terlantar. Saya mau mengatakan ini kepada Anda, kita semua akan menuju ke sana. Dengar baik-baik. Ketika kita menjadi tua, tidak banyak orang yang menghargai saudara. Banyak teman yang dulu waktu muda memanfaatkan saudara, setelah tua Anda dipandang tidak bermanfaat, Anda ditinggalkan. Maka Anda harus mulai belajar merawat dirimu baik-baik. Bahagia dengan dirimu yang ada. Mau rambut rontok, gigi berjatuhan, berbahagialah. Yang penting Tuhan masih pelihara saudara, dengar. Dan ini adalah salah satu pelayanan yang perlu dilakukan oleh gereja. Karena apa? Karena firman Tuhan yang mengatakan agama yang murni dan berkenan kepada Allah menyantuni anak yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, termasuk duda. Janda, duda, lansia dalam kesusahan mereka harus dirawat. Jadi kami baru membangun, sudah
Departemen Sosial Depsos ngedrop banyak sudah ada 18. Akhirnya banyak yang datang minta dan sebagainya, saudara-saudara. Makanya saya ambil inisiatif, kami sedang bangun lagi, sudah ada 7 kamar, mau bangun 3 kamar lagi. Nah, saya mau mengatakan ini kepada Anda, nanti di akhir saudara akan lihat videonya. Tapi saya mau mengatakan, inilah salah satu pelayanan, kepedulian. Amin. Orang yang peduli siap-siap diganggu. Siap diganggu? Benar nih. Ada 3 wilayah yang diganggu. Dompetmu, waktumu, emosimu. Anda akan diganggu. Yang berikutnya. Nah, ngomong-ngomong saya bawa kaos beberapa ini. Sengaja saya promosi karena dananya untuk bangun rumah lansia. Di belakang nanti ada. Baik. Pelajaran yang berikutnya. Apa itu, saudara-saudara? Ini luar biasa. Di kayu salib semua sudah selesai. Saya ulangi lagi, di kayu salib semua sudah selesai. Mari kita akan baca. Yesus mengecap 1, 2, 3. Dengar baik-baik, tetelestai. Kalimatnya it is finished, bukan I am finished. Karena beda maknanya. Kalau I am finished itu habislah riwayatku. Tapi it is finished, sudah selesai. Dan kalau saudara mendengarkan kalimat itu dalam ucapan bahasa waktu itu ucapan kemenangan. Bukan it is finished, bukan itu. Tapi dia mengatakan selesai. Sudah selesai. 5 orang yang sering pakai kalimat ini. Berikutnya. Ada 5 kelompok orang yang sering pakai kalimat ini. Hamba atau pembantu atau budak yang baru selesai mengerjakan semua tugasnya. Seperti saudara yang baru selesai mengerjakan semua tugas rumah atau tanggung jawab rumah. Setelah selesai sudah sedang selesai. Selesai. Semua tanggung jawab pekerjaan Yesus, misi yang Tuhan berikan, Bapa berikan untuk Yesus sudah selesai. Kalimat ini juga sering dipakai oleh narapidana. Setelah menjalani hukuman, kalau dia dihukum 9 tahun dan dia sudah bebas dari hukuman, maka narapidana itu waktu keluar, dia akan mengatakan, tetelestai, bunyi suara kemenangan. Bunyi suara kemerdekaan. Kristus sudah menyelesaikan hukuman saudara. Saudara-saudara, Anda tidak perlu dihukum karena dia sudah menggantikan posisi Anda. Yang ketiga, ini adalah bunyi orang yang utangnya baru selesai dilunasi. Siapa yang pernah punya utang dan bertahun-tahun bayar setelah lunas, saudara mengatakan lunas. Semua sudah lunas, tetelestai. Yang kemarin dikejar-kejar oleh pinjol atau debt collector tiap minggu datang kepada saudara, sekarang sudah tidak ada lagi, lunas. Dan yang terakhir adalah pelukis, yang keempat adalah pelukis. Pelukis yang sedang melukis dan lukisannya sudah selesai, dengan senang hati dia mengatakan karya saya sudah selesai, tetelestai. Karya Kristus buat saudara sudah selesai. Dan yang luar biasa adalah ini juga diucapkan oleh imam. Imam selesai mempersembahkan korban dan korbannya diterima. Imam akan keluar dengan senang hati dan mengatakan tetelestai. Korban sudah diterima. Jadi pada waktu Yesus mengatakan tetelestai, semua ini terkandung di dalam ucapannya. Kita sudah disempurnakan oleh Tuhan. Hukuman yang harusnya kita tanggung, ditanggung oleh Tuhan sudah selesai. Hutang dosa kita dibereskan oleh Tuhan. Karyanya untuk keselamatan selesai. Dan sekarang tinggal menikmati kuasa salib. Dan saya sudah merasakannya. Saya tutup dengan ini. Saya pernah dimintai orang untuk mendoakan orang kena santet. Seorang muslim namanya Ibu Supiati kena santet dan sudah masuk rumah sakit Wali Songo di Semarang 8 hari. Dari 8 hari itu ada
mungkin lebih dari 7 kali ada rongsen. Hasil rongsennya ditunjukkan kepada saya. Dan saya lihat ada peniti, ada paku di dalam perutnya. Saudara-saudara, Rabu malam saya datang ke rumahnya Ibu Supiati ini karena adiknya yang minta tolong saya. Karena ini keluarga muslim, saya langsung mengatakan begini. Kalau minta tolong pendeta, ikuti saran pendeta ya. Saya tidak bisa menyembuhkan, saya tidak bisa mengeluarkan santetnya, tapi Tuhan saya bisa. Dengan kuasa salib dan kuasa darah Yesus. Kalau kalian percaya, kalian bisa disembuhkan. Mau percaya semuanya? 6 orang dalam rumah itu bilang siap. Orang kalau udah kepepet, saudara-saudara, enggak ada pilihan lain. Ini kesempatan menginjil luar biasa. Semua percaya. Oke, kalau semua percaya, sekarang menyanyi lagu ini. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya. Ini pertama kali saya nolong orang kena santet. Sementara kita menyanyi, kemudian saya ajak Ibu Supiati berdoa. Ya kan, setelah semua terima Yesus, saya berdoa buat Ibu Supiati. Kita berdoa ya Bu, supaya semua bisa beres, lepaskan Ibu, dilepaskan dari kuasa santet. Dia berdoa, waktu sampai dalam kalimat dalam nama Yesus, dia tidak mau mengucapkan. Bu bilang dalam nama Yesus, dia tidak mau, dia bungkam. Tiba-tiba saudara-saudara dia kerasukan. Dia menjatuhkan dirinya, gulung-gulung kanan kiri, dan suaranya jadi kayak laki-laki. Gereng-gereng. Saudara pikir saya takut? Saya takut waktu itu. Istri saya pegang tangannya erat-erat. Pegang tangan saya erat-erat. Saya coba dengan segala macam cara mulai mengeraskan suara. Ya, nyanyinya lebih keras. Ada kuasa. Nggak ada perubahan. Pencet jempol kakinya. Mulai macam-macam. Akhirnya saya punya keyakinan nih. Oleh kuasa darah anak domba dan oleh kesaksian kita di kayu salib, Yesus sudah mengalahkan semuanya. Dan berkatnya kita terima. Saya jadi lebih tenang. Saya mulai nyanyi lagunya, saya ganti. Di salib atau salibnya itu salibnya. Saya mau mengajak ibu ini percaya kepada kuasa salib. Tiba-tiba dia sadar. Dia duduk di kursi, kemudian dia bilang, aduh Bapak sakit di sini, Pak sakit. Saya berdoa dalam nama Yesus. Aduh Bapak pindah di sini, dalam nama Yesus. Aduh Bapak turun di sini. Tiba-tiba dia bilang mau ke kamar kecil. Dari istri saya sama Ibu Koni jemaat bawa dia ke kamar kecil. Percaya tidak percaya, itu paku saya peniti itu keluar melewati air kencing. Ada kuasa dalam darah Yesus. Amin. Makanya kalau ada orang yang sudah percaya Yesus masih takut leak, ya, takut santet, takut guna-guna, Anda sedang memboroskan apa karya Yesus. Anda tidak percaya, menyia-nyiakan karya Yesus di kayu salib. Amin. Jadi saudara tidak perlu takut dengan kuasa gelap, apa-apa dan sebagainya. Rumah angker, saudara-saudara itu makanan kita. Saya sudah punya strategi di Bali ini, kalau mau beli rumah yang murah, cari yang angker. Benar saudara, kantor saya ini ditawar 5 miliar. Tanahnya 13 are. 5 miliar ada gedungnya, ada kolam renangnya waktu itu. 15 tahun yang lalu itu. Nah, karena sudah 2 tahun ditaruh di internet tidak ada laku. Saya tawar 2,5 boleh tidak? Dikasih 2,5. Dan memang benar waktu kita masuk dan berdoa ada gelas 2 tiba-tiba pecah, memang angker. Saya jadi punya strategi, mau dapat rumah murah, cari rumah dan waktu saudara masuk pura-pura kesurupan. Kemudian saudara mengatakan, oh rumah ini tidak bersih. Biasanya orang takut beli rumah kayak gitu. Poinnya adalah di dalam Yesus Anda ada kemenangan. Tidak perlu takut, disalib semua sudah dibereskan. Amin. Haleluya. Siapa yang dulu pernah pakai guna-guna? Pergi ke dukun, masih bawa aji-aji semar mesem.
Kita tidak perlu itu. Di dalam Yesus kita ada kemenangan. Di dalam Yesus kita ada kekuatan. Saya mau pastikan kepada saudara-saudara, harusnya ada bangga dengan salib. Setiap kali Anda lihat salib, saudara punya rasa, wow, salib Tuhan luar biasa. Amin. Nah, saya mau mengajak saudara-saudara yang katanya ke gereja, baca Alkitab, tapi hidupnya masih selalu kalah, mukanya selalu murung, selalu sial, saudara tiap hari kepala pusing dan sebagainya. Mungkin Anda belum memahami salib. Nyanyikan lagu ini, saya minta singer maju ke depan. Nyanyikan lagu ini dan imani, di salib semua sudah dibereskan. Karena salibnya kita menang, karena salibnya kita dapat kekuatan. Amin.